Libra, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu dibuat terperang ya, segera kamu peroleh sesuatu yang menakjubkan ya. Fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak ya, kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertama sudah ada Seven of Swords, di kartu kedua ada Ten of Swords, di kartu ketiga sudah ada Six of Cups, di kartu keempatnya ada Six of Wands, dan di kartu kelimanya ada The Hierophant. Oke, kita akan terlebih dahulu ya melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita lihat. Coba lihat untuk di kartu pertamanya, ada sesuatu hal yang harus kamu sepertinya ketahui ya kan. Ada niat buruk seseorang yang ingin menghancurkan mungkin di sini usaha ataupun karirnya kamu. Untuk sebagian dari kamu yang mungkin ini belum terjadi ya, bisa dijadikan warning juga untuk kamu berhati-hati, karena ada seseorang di sekeliling kamu yang mungkin menjadi musuh di dalam selimut, atau seseorang yang tidak mau melihat kamu sukses ya, terutama dalam hal karir. Ada satu lingkungan juga yang toksik yang membersamai kamu. Jadi lebih berhati-hati untuk kamu, karena mungkin ini akan sangat berpengaruh pada karir atau bisnisnya kamu. Akan ada kerugian juga yang kamu alami jika kamu tidak mengantisipasi hal ini. Jadi lebih ke warning ya untuk kamu, seseorang yang mungkin berniat buruk, berniat jelek untuk kehidupan kamu ya, karir kamu. Mungkin akan ada dia sesuatu yang kamu sehingga mempengaruhi bisnis ya. Di sini kamu harus responsif atau lebih peka dengan sekelilingnya kamu, karena seseorang ini dekat sekali dengan kamu, mungkin bisa menjadi sebagian rekan kerja, rekan bisnis, ataupun di sini untuk kamu memiliki bisnis, kamu dijalankan oleh orang lain. Nah, setelah salah satu orang di dalam bisnis kamu ini tidak amanah, mungkin lebih ke warning ya untuk kamu lebih berhati-hati ya. Mungkin untuk sebagian dari kamu yang sudah mengalami permasalahan, ada seseorang yang membuat kerugian di dalam bisnis kamu, mengambil sesuatu yang mungkin bukan menjadi haknya dia ya kan. Di sini akan digantikan dengan sesuatu hal yang mungkin akan membuat kamu lebih bersyukur lagi, karena apa yang diambil, apa yang dia curi ya, seseorang ini mungkin akan kembali. Kalaupun tidak kembali dari seseorang yang telah mengambil, akan digantikan oleh Tuhan lebih berlipat ganda dengan sesuatu hal yang mungkin lebih membuat kamu bahagia lagi ya. Kalian tetap bersemangat, tetap berafirmasi positif juga ya di dalam kehidupan ya. Kamu akan digantikan dengan sesuatu yang mungkin akan lebih membuat kamu bisa lebih bersyukur lagi ya kan. Dan di sini juga aku melihat kamu lebih mendapati sebuah kebebasan untuk mengekspresikan segala bentuk kemampuan ya, kemampuan ataupun kamu sukai lebih mendapatkan kepercayaan mungkin di sini dari orang tua, dari orang-orang di sekitar kamu ya kan. Kamu lebih berekspresi, lebih bisa mengeksplor apa yang menjadi bakat mungkin atau kelebihan dari kamu untuk mendapati sebuah kesuksesan dalam kehidupan. Nah, di sini pada saat kamu memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang tidak seperti memberikan pengaruh buruk kepada kamu ya, kamu lebih meningkatkan kualitas dari apa yang kamu miliki. Aku melihat banyak prestasi juga yang kamu dapatkan, karena untuk sebagian dari kamu mungkin di sini dalam hal karir kamu mendapati sebuah posisi yang mungkin ini akan lebih baik lagi
ya kan, ada penawaran untuk satu jabatan atau pindah untuk mutasi ke daerah lain, namun di sini posisinya lebih meningkat dari sebelumnya. Nah, pada saat kamu lebih mengeksplor energi baik dalam dirinya kamu mendapati banyak kebaikan untuk dalam hal karir. Sesuatu hal ini juga sangat berpengaruh untuk hidupnya kamu ya, terutama dalam hal finansial. Mungkin ini mengarah ke arah yang lebih baik untuk semua hal yang kamu kerjakan. Akan mendapatkan suatu kesuksesan, mungkin ya akan ada investasi juga yang kamu miliki, tabungan yang memang sudah kamu impikan. Nah, ke arah finansial di sini kesuksesan dalam karir kamu akan mendapati sesuatu yang mungkin ini akan mengubah hidupnya kamu pada saat kamu bisa lebih ekspresif dengan apa yang kamu punya, lebih bisa memanfaatkan situasi dan kondisi juga, karena banyak peluang yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapati sebuah kesuksesan di dalam kehidupan kamu. Mungkin lebih mengarah ke kenyamanan ya kan dari hidupnya kamu dalam menjalani kehidupan karir ya, karena mungkin di sini kamu lebih terfokus kepada karir ya, mungkin belum ada terfikir untuk ke arah percintaan, karena mungkin kamu juga menikmati karir kamu yang lain membaik ataupun kehidupan finansial kamu lebih baik lagi dari sebelumnya. Semua apa yang kamu ingin wujudkan terrealisasi atau satu persatu nikmati semuanya dengan sangat baik. Kesempatannya kamu harus mencoba lebih bersyukur. Apa yang menjadi pencapaian kamu sekarang ini adalah hasil dari kerja kerasnya kamu selama ini. Ya mungkin sebagian dari kamu yang energi karirnya selama ini hanya stuck saja ya kan, kamu lebih bisa meningkatkan semua yang ada di dalam dirinya kamu lebih ke arah suatu prestasi ya, akan kamu wujudkan. Ini sangat berguna sekali atau sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kamu ke depannya. Dan aku juga melihat sepertinya ada sesuatu di masa lalu kamu yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Jadi ada seseorang mantan dari kamu yang pernah membersamai kamu dan kehidupan percintaan. Ada banyak kenangan indah mungkin di sini maupun kenangan kesedihan bersama seseorang ini. Namun seseorang ini masih sangat terkoneksi dengan kamu sehingga energinya kembali, dan aku melihat kembali dalam versi terbaiknya dia ya, sehingga kamu lebih mengalah ego hatinya, kamu mencoba untuk membangun hubungan kembali, hubungan yang lebih baik, mungkin belajar dari kesalahan di masa lalu dan apa yang sudah kamu perbuat mungkin yang dapat merugikan hubungan kalian ini, dan sepertinya kalian tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sudah pernah terjadi. Mungkin sama-sama berdamai dengan hati juga, karena mungkin masing-masing menyimpan sebuah kekecewaan. Jadi kalian juga tidak bisa menutupi perasaan masing-masing, karena di dalam hati kecil kalian masih sangat saling mencintai, sehingga kalian mencoba untuk bersatu kembali, mencoba untuk merajut kembali semua yang sudah hancur ya, hubungan yang mungkin di sini masa lalu banyak sekali konflik, permasalahan yang kamu dapati. Nah, mungkin di sini adalah momen dimana kamu telah berubah menjadi seseorang yang lebih baik, lebih dewasa dalam berpikir, sehingga kamu menyadari bahwa banyak sekali kesalahan yang sudah kamu perbuat di masa lalu dalam hal komitmen percintaan. Nah, mungkin di sini akan berdampak baik untuk kehidupan komitmennya kamu ke depannya. Ya, jadi memang harus terkoneksi ya dengan seseorang ini di masa lalu, ingin memberikan kesempatan untuk diri kamu maupun untuk mantannya kamu. Ada baiknya kamu membuka diri untuk kehidupan komitmen percintaan lebih baik lagi ya. Ada baiknya hal-hal yang luar biasa harus kamu kembangkan. Kamu jangan tertahankan untuk sesuatu halnya. Dan di sini juga aku lebih melihat seperti kemenangan memang akan semesta hadirkan dalam kehidupan kamu. Ya kan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, tetapi kamu juga jangan terlena dengan apa yang kamu terima. Kamu nggak boleh terlena dengan apa yang kamu dapatkan. Ini hanya titipan, jadi jangan sampai apa yang kamu terima, apa yang kamu dapatkan ini membuat diri kamu sombong, membuat kamu besar kepala, ya kan, jadi kamu angkuh. Di sini tuh nggak baik, ya itu nggak boleh. Dan di kartu berikutnya ada The Hierophant, dimana untuk di kartu ini aku seperti lebih ngelihatnya ya, dari apapun yang sudah terjadi di masa lalu kamu lebih bijaksana lagi dalam menyikapi apapun itu persoalan, apapun itu permasalahan yang hadir, yang datang membersamai diri kamu. Dan kamu mencoba untuk mengarahkan ya seseorang ya, dalam artian mungkin seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi, untuk tidak salah langkah, untuk tidak salah dalam membersamai sesuatu hal. Kamu mencoba untuk menasehati seseorang yang kamu cintai karena kamu peduli, karena kamu benar-benar care banget di sini ya. Dan untuk kamu juga nggak boleh mengambil keputusan secara gegabah, ya kan, mengambil keputusan terlalu terburu-buru. Karena jika kamu mengambil keputusan secara terburu-buru, kamu harus siap untuk konsekuensi apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Dan kita coba lihat
lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya, kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertamanya ada Ask or Your for Help. Di kartu keduanya sudah ada Pause. Di kartu ketiganya di sini sudah ada A New Day, dan di kartu keempatnya sudah ada Embrace Your Sensitivity. Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Dimana ya untuk di kartu pertamanya kita sama-sama lihat di sini ya, dibuat terperangah segera kamu peroleh sesuatu yang benar-benar sangat menakjubkan di dalam kehidupan kamu. Sesuatu hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah kamu bayangkan dan tidak pernah kamu sangka-sangka, tidak pernah kamu duga-duga. Kamu seperti di sini mendapatkan bantuan dari orang yang benar-benar peduli. Di saat kamu kewalahan, di saat kamu kesulitan, kesusahan, seseorang ini seperti dengan senang hati ngebantu kamu. Karena dia tahu kondisi dan keadaan kamu, dia pernah di posisi kamu. Kalau orang udah pernah ngerasakan kesulitan, kesusahan, dan dia tahu bagaimana keadaannya, dia pasti dengan refleks yang ngebantu seseorang tersebut, ya kan, tanpa harus diminta bantuan, tanpa harus mengemis, ya kan. Dan kita juga di sini lihat jika kamu capek, kamu lelah, kamu butuh istirahat, kamu butuh rehat sejenak, ya jangan terlalu dipaksakan sesuatunya. Ya kan, kamu santai aja dulu, kamu relaksasikan dulu diri kamu, enjoy aja dulu. Ya kan, di saat kamu benar-benar ingin melakukan kembali usaha kamu, berupaya kembali, berjuang kembali, ya kamu butuh sesuatu hal yang di sini butuh menenangkan diri kamu, pikiran kamu, ya kan. Energi kamu juga sangat harus kamu kedepankan. Kamu harus lebih maju, kamu harus lebih berjaya, kamu harus lebih luar biasa lagi di sini sih sebenarnya. Ya jadi jangan pernah takut, ya kamu nggak sendiri di saat kamu ingin melangkah dengan hidup kamu yang baru, dengan menjauhkan energi-energi yang negatif, dengan menjauhkan energi-energi yang nggak baik dalam kehidupan kamu. Ya kamu harus terus seperti maju, jangan pernah takut untuk mengawali hidup kamu yang baru dengan sesuatu hal yang indah, ya kan. Karena untuk menyongsong hidup kamu yang baru, kamulah yang tahu kamu harus seperti apa, kamu harus bagaimana. Yang jelas, jika kamu terniat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kamu, kamu akan terlepas dan terbebas. Kamu akan terselamatkan dari segala macam mara bahaya atau segala sesuatu hal yang mungkin di sini ngebebani diri kamu dan pikiran kamu. Ya, dan kita coba lihat di sini, coba kamu lebih sedikit peka terhadap apapun di dalam kehidupan kamu, lebih peka terhadap segala aspek-aspek kehidupan kamu, lebih sedikit peka terhadap energi-energi yang mungkin saat ini membersamai kamu. Kamu lebih harus welcome terhadap energi-energi yang akan hadir, ya kan. Juga tidak boleh terlalu welcome ya terhadap energi negatif. Kamu harus bisa pintar-pintar memilih. Kamu pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang enggak dalam kehidupan kamu. Jadi saring benar-benar sesuatu hal yang memang sangat berfaedah, bermanfaat untuk kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye-bye.